Hey, what's going on YouTube? So get ready here. Welcome to my another video. Akhirnya bro, setup yang berbeda. Yeah. Biasanya berlatar tembok putih, sekarang nyobain di dalam mobil biar kayak influencer yang udah gede. Yes. Dan sekarang ditemanin temen yang sudah lama menghilang dari kolaborasi pervideoan ini. Yes. Ini dia. Dan sekarang punya channel juga dia. Jangan lupa subscribe ya, subscribernya Yogi di Kakak Beradik Channel. Melejit aja, edan subscribersnya melejit parah anjir, viewsnya melejit parah. Ya, di video kali ini mau sedikit ngobrol-ngobrol ringan gitulah. Duh, tar gelap anjir, gelap seperti masa lalu. Nah, ini terang. Terang seperti masa depan. Ngobrol-ngobrol era-era pandemi ya. Yes. Kalau bisa dibilang karena ya kita lagi menjalani era new normal dan seperti apa dampak ke kehidupan kita ya di apa istilahnya di situasi seperti ini, di keadaan atau pekerjaan atau kehidupan yang berbeda kan doi kehidupan di entertain ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah. sebagai MC kondang menjalani kehidupan baru setelah pandemi. MC kondang ini. Karena setelah, ngomongnya aku, gue, lu, saya, aku anjir deh. Karena setelah aku kurang gaul aing channelnya nggak pakai gue-guean. Karena setelah aku keluar dari kerjaan yang di Jakarta terus kembali ke Bandung, dan ternyata beberapa bulan kemudian ada pandemi ini dan akhirnya aku keluar juga dari kerjaan baru aku. Lebih tepatnya dampak dari si pandemi ini. Bukan keluar dari bukan mengajukan diri tapi dampak. Gila ya, emang gede banget anjir dampak dari COVID-19 ini. Terus yang aku rasain tentunya ya, mungkin kamu juga rasain masalah protokol kesehatan nih. Sebenarnya sih masalah kedilemaan harus cuci tangan, pakai masker dan social distancing juga. Dan yang dirasain dari protokol kesehatan ini tentunya yang sering cuci tangan, terus si tangan tuh kayak kering-kering gak jelas anjir, gak enak banget anjir. Harus setiap saat cuci tangan pakai sabun. Terus jadi malah parno ya, abis pegang apa-apa tuh gimana ya, parno gitu. Jadi ada parno berlebih lah sendiri karena ya itu suges dari orang-orang juga. Maksudnya gimana ya? Ya jadi sugesti yang kecipta di otak kita tuh kayak ya takut aja gitu habis megang parno, terus habis salaman sama orang meskipun ya ada aja gitu orang gitu yang ngajak salaman tapi kalau nolak juga nggak enak, kalau gimana ya mau nggak mau lah gitu. Terus apalagi kayak gue yang termasuk kulitnya sensitif, jadi tiap habis cuci tangan ataupun kayak pakai hand sanitizer itu pasti selalu kering-kering. Benar-benar tuh pemakaian sanitizer karena kan keseringan juga nggak baik juga ya kalau pakai tapi mau gimana hand lagi sanitizer karena lagi kayak gini jadi kayak segala sesuatu jadi takut gitu kan. Keparnoan benar-benar parno. Terus yang kedua nih yang pakai masker, ya itu juga sih cukup mengganggu gitu. Tapi ya emang perlu juga pakai masker, tapi ya kalau keseringan tuh selain dampaknya kulit jadi belang terusnya tuh bikin jerawatan tuh gak sih? Mana yang ngerasain ada jerawatnya sih sering pakai masker? Ngerasain, tapi semenjak ada pandemi ini kan selalu kemana-mana pasti pakai masker. Memang sih pasti berdampaknya ke muka, berjerawat gitu kan. Cuman sekarang jadi kayak kebiasaan gitu kalau misalnya keluar nggak pakai masker. Ya benar. Aneh. Jadi serasa porno anjir muka tuh. Kayak porno anjir. Anjir muka aing telanjang anjir. Benar. Jadi harus kayak semacam hijrah menutupi muka. Jadi kebiasaan baru tuh benar-benar jadi kebiasaan baru ya pakai masker terus
cuci tangan. Orang-orang tuh malah pakai face shield anjir. Aing lucu aja lihat orang pakai face shield. Tapi nanti ditutup. Soalnya nanti ditutup. Aduh, aja kacau aja dari lagi syuting juga mau. Aduh, itu gibah tetap aja ke bawah-bawah ya. Padahal nggak niat gibah aja, niatnya mau ngomongin new normal. Tentang emang gen-gen hibah tuh udah mengalir deras aja di darah. Jadi ya itu mah di belakang aja lah. Bener lah. Jadi orang-orang tuh gimana ya? Jadi udah nggak aneh aja gitu pakai facial. Kirain aing tuh orang-orang mau pada demo gitu anjir, kayak apa polisi-polisi yang lagi ngejagain demo gitu. Kayak pakai facial gitu. Aduh, aing mulai-mulainya ketawa tapi ya apa guna, mereka juga kan proteksi diri ya, lebih ke proteksi diri mungkin mereka juga. Balik lagi ke diri masing-masing sih maksudnya. Ya kalau misalnya karena kan beberapa orang yang aku lihat gitu kan, ada orang yang emang bener-bener protect banget, termasuk gue sister, termasuk gue. Tapi gue nggak yang seprotek itu gitu. Kalau misalnya kayak cuci tangan, habis dari mana cuci tangan terus pakai masker itu kayak udah wajib ya. Cuma ada juga orang-orang yang emang bener-bener nggak peduli, nggak tahu emang mereka udah ya udahlah gitu, kayak pasrah aja gitu pasrah ya. Aja. Ya itu mah balik kayak ke diri masing-masing sih gitu. Bukan berarti mereka mungkin nggak percaya adanya ini ya, tapi ya bener-bener balik kayak ke diri masing-masing sih. Kalau gue juga ya positifnya jadi lebih menjaga diri, lebih protek, ya, lebih membersihkan diri lah ibarat. Lebih aware gitu ke kebersihan, kesehatan. Tapi sebenarnya sih dari dulu juga itu mah emang harusnya gitu, emang basic dari ya, bukan karena ada ini terjadi kayak gitu juga sih sebenarnya iya, cuman karena adanya ini jadi orang-orang ke distract harus kayak gitu. Bener. Masalah cuci tangan itu mah emang basic lah, itu mah kebersihan basic ya. Terus masalah ketiga, masalah social distancing nih. Aing masih bingung anjir masalah social distancing, karena di pekerjaan aku sekarang tuh emang si pabriknya tuh atau si perusahaannya tuh emang harus nyuruh kita produksi terus, nggak mungkin adanya WFH. Jadinya mau nggak mau harus ketemu terus sama ribuan orang. Tapi emang sih ribuan orangnya itu aja, tapi kan kita nggak tahu juga mereka pas lagi libur tuh kemana atau ngapain aja. Jadinya pas ketemu di tempat kerja tuh kan mungkin juga mereka ngebawa virusnya atau gimana. Tapi ya nggak bisa dihindari anjir, emang kerjaannya tuh emang harus ketemu banyak orang. Tapi ya dari si perusahaan ini juga udah ngasih protokol kesehatan yang sangat ketat banget. Emang penjagaannya gila banget anjir, sampai kalau ngelanggar satu protokol kesehatan gila, SP-nya tuh emang warning letternya tuh berat banget. Tapi kamu sekarang gimana kerjaan? Jadi content creator aja sekarang. Positifnya gini ya, maksudnya ada positif negatifnya. Positifnya ya negatifnya dulu. Negatifnya ya udah nggak punya kerjaan yang itu gitu ya, maksudnya yang menghasilkan tiap bulan kan, karena pandemi ini gitu kan. Kalau misalnya positifnya, jadi sekarang aku bikin YouTube. lebih otak tuh lebih ke bermanfaat. Otak bermanfaat. Maksudnya karena selama di rumah itu kan jadi kayak banyak, jadi gabut ya. Ya, tapi alhamdulillahnya banyak kayak ngasilin, kayak misalnya sekarang kan banyak banget yang virtual photoshoot. Dia. Terus ini hobi baru teman aku nih, betul. Virtual photoshoot. Terus akhirnya punya YouTube setelah 2 tahun vakum anjir, rencana ya, planning ya. Rencana, tapi ternyata di tahun inilah punya beneran di lebih apa sih namanya, dijalanin lah ibaratnya. Lebih memacu otak untuk lebih berkreasi juga ya. Terus jago masak sekarang. Edan aing belum nyobain anjis masakannya edan. Itu sih positifnya. Sekarang juga udah mulai ini ya, kayaknya udah mulai berangsur membaik ya.
Karena bisa dilihat dari perbedaan di jalan juga sekarang udah macet lagi. Nggak seperti awal-awal pas PSBB emang Sebenarnya nggak tahu bener-bener itu sepi positif atau apa gimana. negatifnya macet. Oh iya sih sebenarnya, tapi Karena waktu pas yang awal-awal PSBB itu tuh kayak lega banget, eh, lega banget. tapi ya salah satu sinyal positifnya macet Iya, lagi macet itu lagi. emang ada apa ya, keadaan yang berangsur membaik. Sama ini apa? Dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret itu kayak kita biasanya ada tambahan di WO. Sekarang pas bulan-bulan Maret itu bener-bener nggak ada, karena kan yang dibolehin cuma akad doang. Resepsi nggak boleh. Terus pokoknya yang kayak bener-bener harus ngejalanin kayak gitu tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Tapi sekarang mulai ada lagi kan, tapi dengan Balik dengan lagi ke kondisi protokol yang, balik lagi ke protokol sama kondisi yang baru ibaratnya kayak gitu. Kayak misalnya pengurangan tamu dari yang tadinya 100% jadi 50%, itu juga pasti akan berdampak sama kita yang kerja di dunia Kerja WO ataupun yang kayak gitu. Karena kan kalau misalnya awalnya tamunya 1000 nih, pasti dibutuhin WO-nya berapa orang gitu, berapa kru. Kalau misalnya dikurangin pasti ada dampak ke kita juga sih. Karena untuk orang-orang yang berkecimpung di pekerjaan entertain itu membaiknya tuh nggak 100% langsung Iya. pulih ya. Iya. Tapi ya step by step lah gitu. Tapi ya sekarang mah udah kayaknya kemarin juga udah ada ini lagi ya, udah ada yang apa? Udah ada yang musik-musik lagi kalau nggak salah di kafe-kafe gitu. Kayaknya udah boleh ya. Udah ada aja di Braga, Aing kemarin lihat udah ada live music lagi. Makanya Aing agak seneng juga sih, ya sekarang udah kembali membaik lah istilahnya. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada konser terus kita harus pakai masker? Anjir. Aduh, udah nggak ini lagi lah. Ya tapi ya Semoga segera membaik lah ya, harapan kita mah cuma kita bisa lebih baik lagi. Sekarang kan insya Allah udah baik, tapi kedepannya lebih baik lagi lah ya. Ya BTW udah sampai tujuan, nah segitu aja lah ngobrol-ngobrol dari kita ya. Dadah. Meskipun ya kurang gimana-gimana, tapi ya lumayan lah sembari mengisi perjalanan. Oke. Amin juga gitu ya di signing out. Dan ini teman aku. Video. We're signing out. Peace.